Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Arianti, Prodi PGMI 2E. Mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam. Di video ini saya akan menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan sistem pendidikan Islam. Poin pertama, konsep pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, ilmu pendidikan Islam adalah kumpulan teori pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Isi ilmu adalah teori. Isi ilmu bumi adalah kumpulan teori tentang bumi. Isi ilmu alam adalah kumpulan teori tentang alam. Maka ilmu pendidikan adalah ilmu yang berisi tentang teori-teori pendidikan. Kemudian penambahan kata Islam di belakangnya memberikan corak tersendiri yang mengandung makna Islami, yaitu sesuai dengan ketentuan atau ajaran-ajaran umat Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang berdasarkan Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman kepada sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan hadis serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan akal. Penggunaan dasar hukum ini pun harus berurutan, Al-Quran, lalu hadis, dan barulah akal. Bila tidak ada atau kurang jelas di dalam Al-Quran, maka harus dicari di dalam hadis. Jika belum ada atau belum jelas, maka boleh menggunakan akal atau pemikiran. Tetapi tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya, teori dalam ilmu pendidikan Islam haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis, serta argumen akal yang menjamin teori tersebut. Ilmu pendidikan Islam merupakan sebuah studi tentang proses pendidikan yang berdasarkan nilai filosofis ajaran Islam dengan sebagai dasarnya adalah sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam merupakan ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam atau ilmu pendidikan yang berkarakter Islam. Muhammad Rokib menjelaskan, ilmu pendidikan Islam merupakan sekumpulan teori kependidikan yang berdasarkan konsep dasar agama Islam yang berasal dari hasil telah secara mendalam terhadap Al-Quran, hadis, serta teori-teori dari bidang keilmuan. Yang selanjutnya diramu secara integratif oleh para pemikir dan tokoh intelektual Islam, sehingga menjadi suatu konstruksi teori-teori pendidikan baru yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teori-teori dan konsep dalam ilmu pendidikan Islam tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik ilmiah, namun juga harus dipraktekkan atau diaplikasikan secara operasional dalam pendidikan. Oleh karena itu, ilmu pendidikan Islam tidak hanya berkutat pada tataran teoritis, namun juga pada tataran praktis. Sebagai konsep pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, maka tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tuntunan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuan itulah sasaran yang ingin kita capai. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan ditujukan untuk menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, tujuan dari belajar atau mencari ilmu adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya, buah dari ilmu yang dipelajari tersebut akan membawa kedekatan kepada Allah dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Al-Ghazali, manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan apabila ia menguasai sifat-sifat keutamaan melalui ilmu yang dipelajari. Keutamaan itulah yang pada akhirnya akan membahagiakan di dunia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga menjadi bahagia di akhirat kelak. Sedangkan menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna meliputi fisik, intelektual, dan budi pengerti. Pendidikan Islam merupakan bagian dari dinamika pendidikan di Indonesia, mengingat agama Islam merupakan agama mayoritas di negara ini dan bahkan di tingkat internasional. Islam menaruh perhatian yang sangat besar dalam pendidikan. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini,
Pendidikan Islam telah mengalami dinamika dan perkembangan yang sangat pesat. Secara umum, pendidikan Islam adalah usaha dasar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran agama Islam yang disertai dengan tuntunan saling menghormati penganut agama lain dalam konteks kerukunan antara umat beragama guna mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Poin kedua, ruang lingkup pendidikan Islam. Bahwasannya ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam antara lain 1. Tujuan pendidikan ilmu. Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya. Misalnya tentang 1. Memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai potensi bawaan seperti fitrah, bakat minat, dan karakter yang berkecenderungan pada al-hanif atau rindu akan kebenaran dari Tuhan, berupa agama Islam dari Surah Al-Kahfi ayat 29, sebatas kapasitas dan ukuran yang ada. 2. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Kedua, pendidik. Saat ini, pendidik diposisikan sebagai fasilitator atau mediator yang bertugas memfasilitasi atau membantu siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pendidik tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, sebab informasi juga bisa diperoleh dari peserta didik. Penciptaan suasana menyenangkan dan adanya kesadaran emosional yang tidak dalam keadaan tertekan akan mengaktifkan potensi otak dan menimbulkan daya berpikir yang intuitif dan holistik. Yang ketiga, peserta didik. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Artinya bahwa siswa dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Siswa sebagai salah satu input di sekolah sangat mempengaruhi pembentukan sekolah yang berkualitas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya latar belakang peserta didik, kemampuan peserta didik, prinsip hidup, dan sebagainya. 4. Model pendidikan Islam. Model-model pembelajaran. 1. Model pemrosesan informasi. Guru menjelaskan bagaimana siswa selaku individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Kedua, model pribadi diorientasikan kepada perkembangan diri siswa selaku individu. Ketiga, model interaksi sosial menekankan hubungan siswa dengan lingkungannya di sekolah, terutama di dalam kelas. Keempat, model perilaku siswa diarahkan kepada suatu pola belajar yang lebih terfokus pada hal-hal yang spesifik. Poin ketiga, sistem pendidikan Islam. Pengertian sistem pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem juga diartikan dengan metode. Kalau dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan Islam, maka dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Islam adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan. Sistem adalah suatu cara dan langkah yang tersusun secara terpadu untuk dapat digunakan dilaksanakan dalam suatu usaha dengan baik dan teratur. Sedangkan menurut kelompok kami, sistem adalah susunan beberapa komponen untuk dapat dikaitkan dengan suatu hal. Sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. B. Keistimewaan sistem pendidikan Islam. 1. Dasarnya adalah akidah Islamiyah atau iman atau al-qidah al-Islamiyah.
Kedua, Islam menjadikan akidah sebagai landasan di dalam pendidikan. Sejak awal, kaum muslim saat menuntut ilmu baik yang fardu kifayah maupun fardu ain dasarnya adalah keimanan kepada Allah. Ketiga, tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Keempat, tolak ukur bukan sekedar berupa nilai. Konsekuensi dari tujuan di atas, penilaian bukan hanya didasarkan pada nilai melainkan juga ketaatan kepada Allah SWT. 5. Pendidikan terpadu. Dalam sistem pendidikan saat ini, kebanyakan hanya memadukan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Padahal, aspek-aspek tersebut hanya menyelesaikan persoalan individual. Karenanya, perlu dipadukan juga aspek yang terkait materi. Dilihat dari materi yang diberikan, keterpaduan berarti memadukan antara kepribadian Islam, ilmu keislaman, dan ilmu kehidupan. C. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. 1. Sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. WJS Purwadarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sekolah adalah A. Bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran. B. Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran usaha menuntut ilmu pengetahuan. C. Usaha menuntut ilmu pengetahuan. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Biasanya, bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan. Sekolah menitik beratkan kepada pendidikan formal. Di sekolah, prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa, ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dan silabus. Ada jam-jam tertentu waktu belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan serta perlengkapan dan peraturan-peraturan lainnya. 2. Madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren. Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi 3, yaitu A. Tingkat ibtidaiyah atau tingkat dasar, B. Tingkat sanawiyah atau tingkat menengah, C. Tingkat aliyah atau tingkat menengah atas. Tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah A. Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikih, akidah, dan tasyri yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu ialah agar peserta didik beribadah, mentauhidkan Allah SWT, tunduk dan patuh atas perintahnya serta syariatnya. B. Memelihara fitrah anak didik sebagai insan mulia agar tak menyimpang tujuan Allah menciptakannya. C. Memberikan kepada anak didik dengan seperangkat keberadaban dan kebudayaan Islami. D. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivitas atau emosi karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusiawi. E. Memberikan wawasan nilai dan moral serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. F. Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar anak didik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.